tolong jangan belikan saya mobil baru. Itu aja, jangan belikan saya mobil baru ke Pak PJ, jangan, nggak usah, saya juga punya mobil sudah cukup, nggak usah lagi. Jadi jangan identik setiap pemimpin baru mobil baru, jangan. Belanja mobil barunya kalau sudah dianggarkan untuk belanja jalan atau rumah rakyat miskin di Jawa Barat, kita ubah aja nanti. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan. Hentikan praktek politik dinasti. Kami tidak ada politik dinasti. Kami Hidup perempuan berlawan. Hidup perempuan terlawan. Gratis loh. Dibaca aja. Ya. Baik, terima kasih Pak Gubernur sudah menemui kami meskipun lama sekali Pak. Yang pertama, evaluasi dan pemerataan program Greenspol. Yang kedua, tindak lanjut atas kerusakan ekologis di Kalimantan Timur. Yang ketiga, pemerataan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur. Yang keempat, hentikan praktik politik dinasti di Kalimantan Timur. Yang kelima, menuntut jaminan perlindungan dan kepastian hak guru serta masyarakat adat. ucapkan marhabannya Ramadan. Marhabannya! Marhabannya! Adik-adik semua nanti boleh ikut. Besok kita akan melaksanakan peresmian jembatan di Nibung, di Kutai Barat, di Kutai Timur menuju ke Berau. 4 periode gubernur tidak ada yang bisa menyelesaikan itu. Periode kami menyelesaikan dengan catatan kami sebagai personal garanti di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Kalau nggak selesai jembatan itu. Berkaitan dengan Gratispol, tahun 2025, di saat kami masuk di pertengahan kegiatan anggaran berjalan, yang bisa disekolahkan melalui program Gratispol sebanyak 24.000 siswa yang jangkauannya hampir seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Di tahun 2026, program ini sebanyak 158.981 mahasiswa. Berikutnya, hentikan praktek politik dinasti. Kami tidak ada politik dinasti. Kami Adik, apa nama siapa? Apa jurusan apa? Hukum. Kalau jurusan hukum, mestinya tahu bagaimana tentang pemilu yang ada di Indonesia ini. Semua warga negara Indonesia yang usianya telah memenuhi persyaratan boleh memiliki hak pemilu, hak politik, dipilih maupun memilih. Yang berikutnya, menuntut jaminan perlindungan kepastian buruh. Pasti, serta adat ini pasti. Meminta transparansi APBD Kaltim sangat transparansi. Pertama diaudit melalui lapor hasil pemeriksaan keuangan pemeriksaan daerah. Melalui BPK RI perwakilan Kalimantan Timur. Ada BPKP. Terus semuanya di sini ada DPRD yang melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Nggak ada yang di sini ditutup-tutupi. Yang berikutnya menyampaikan dan membahas aspirasi berupa tuntutan sebagaimana di atas dievaluasi. Cocok. Cuma tempatnya yang tidak cocok. Kalau adik-adik di dalam duduknya bagus, kita duduknya. Di sini ya Pak. Ya kami. Oh, it's okay, no problem. Mungkin bisa tanda tangani terlebih dahulu. Sabar. Tanda tangan gampang. Kami dulu yang tanda tangan. Gubernur Kalimantan Timur ini kiblat fashionnya kemana dah? Salam APBN, ambil positif buang negatif, tonton videonya sampai habis. Menurut gue ya, kayaknya Kalimantan Timur nih dingin banget gitu ya. Apa Kalimantan Timur nih kayak Eropa gitu loh. By the way, gue belum pernah sih ke Eropa, cuman mungkin Kalimantan Timur tuh mirip-mirip Eropa kayaknya ya. Berduit sih.
tapi gayanya tuh ngampungnya ngampung banget gitu. Kata netizen, bukan kata gua. Kalian itu harusnya bisa melihat aura ibu pejabat, aura istri gubernur Kalimantan Timur ya. Kalian tuh harusnya bisa melihat aura-aura tersebut ya. Auranya apa? Ya coba kalian tulis di kolom komentar aura apa coba yang kalian lihat. Kalau gue sih melihat aura orang kaya. Gubernur Kalimantan Timur itu kan menyuruh kalian untuk apa ya, untuk menjaga marwah Kalimantan Timur gitu ya. Nah istrinya gubernur ini kan juga masyarakat, juga rakyat gitu loh. Jadi marwah yang harus dijaga itu ya istrinya itu. Nah Bapak Gubernur itu sangat dengan yakin dan percaya bahwa beliau itu sudah menjaga marwah istrinya. Lihat aja dari cara berpakaian istrinya itu, wah istrinya itu sangat amat menjaga marwah serta auratnya loh kawan. Kalian harusnya bisa melihat style istri Gubernur Kalimantan Timur itu ya 11-12 dengan Queen Elizabeth sayang. Kalian gak boleh gitu ya netizen ya, gak boleh menghujat fashion seseorang. Fashion itu unlimited guys, fashion itu universal guys. Kalian gak boleh ngehujat style seseorang. Gue juga gak tahu nih sekarang cuaca di Kalimantan itu kayak gimana gitu ya. Bisa jadi Kalimantan Timur itu memiliki matahari satu orang satu gitu loh. Jadi istri Gubernur Kalimantan Timur itu membutuhkan kacamata yang gede banget kayak gitu loh, untuk melindungi sinar UV langsung masuk ke dalam mata. Karena sinar matahari itu tidak bagus kalau terpapar langsung ke mata kita. Tapi mungkin ya, mungkin dugaan gue benar kalau Kalimantan Timur itu dingin kayak Eropa gitu ya. Mungkin di Kalimantan Timur itu turun salju. Soalnya istri Gubernur Kalimantan Timur ini suka banget pakai bulu-bulu gitu loh. Bahkan ya kalau gue lihat-lihat ya, wajah dari istri Gubernur Kalimantan Timur itu sekilas itu mirip banget loh sama Lady Diana. Kalian itu harus tahu satu hal ya, bahwa uang itu tidak dapat membeli aura. Aura yang dimiliki sama istri Gubernur Kalimantan Timur ini sangat aura mahal gitu ya guys ya. Tapi serius deh ya ibu, saya mau nanya, aura fashion ibu itu kiblatnya ngikutin siapa bu? Soalnya jujur aja bu, saya ini tersepona bu sama fashion ibu gitu loh. Saya sendiri tuh kalau mau berfashionable itu kayak susah banget milih stylenya gitu bu. Jadi saya pengen tahu kiblat fashion ibu tuh kemana gitu, pengen saya ikutin rasanya. Tersepona banget saya tuh. Udah ya guys ya, gue udah gak kuat deh ya. Komenannya sisanya kalian aja yang lanjutin deh. Gue capek deh, gerah deh. Mau makan Indomie dulu. Bye. Silahkan Anda cek, saya punya duit untuk bisa pergi ke Singapura. Saya punya duit untuk pergi ke Inggris. Saya bisa punya duit ke Amerika piknik. Saya punya dan mampu untuk itu. Selama jadi anggota DPR, saya menolak bepergian ke luar negeri. Alasannya untuk apa? Saya harus naik pesawat menghabiskan waktu 22 jam. Saya harus turun nanti berinteraksi dengan orang. Saya harus buang duit dari Indonesia yang dihasil dari pajak, dari daerah, dari migas, segala macam. Saya buang ke luar negeri. Saya tidak mau jadi pengkhianat bangsa ini. Saya lebih baik waktu 22 jam itu saya habiskan waktu untuk berkeliling. Bertemu dengan siapa? Yang masuk kerja harus nyogok ke lingkungannya. Bertemu dengan siapa? Orang Subang kawin sama orang Wonosobo, tertidur di pinggir jalan di Karawang, tidak punya rumah dan tidak punya tempat. Bertemu dengan siapa? Nenek tua rumahnya mau roboh. Bertemu dengan siapa? Anak yang putus sekolah. Bertemu dengan siapa? Bertemu dengan siapa? Sehari minimal ada 4 orang yang saya bertemu dan saya bisa membantunya. Kalau saya pergi menghabiskan waktu berhari-hari, maka banyak lebih dari 30 orang kehilangan masa depannya karena tidak bertemu. Apakah saya gubernur? Bukan. Apakah saya bupati Subang? Bukan. Saya pengangguran biasa yang tiap hari ngurus sapi. Saya ini prihatin. Anggaran Provinsi Jawa Barat puluhan triliun. Anggaran kabupaten triliunan. Ketika dipuji tidak terbang, dan saat dihina tidak tumbang. Jawaban KDM bikin gubernur lain dak-dik-duk. Kang Deddy, menurut konten, nah, mantap nih Kang Deddy nih. Jadi saya nanya ya, Bapak kerja buat siapa? Karena jadi gubernurnya nggak ada kerjaan, Pak. Coba jadi gubernur kerjanya apa saya nanya? Yang bangun jalan siapa? Kontraktor. Ya, yang lelangnya PPK, pejabat eselon 4, pejabat eselon 3, eselon 4 dan eselon 2. Bukan saya. Yang bangun sekolah SD, sekolah SMA, kontraktor. Yang lelangnya pejabat dinas pendidikan. Ya kan Pak? Yang ngurusin lingkungan hidup ada, ngurusin pertambangan ada. Gubernur tuh nggak ada kerjaannya Pak, karena saya nggak ada kerjaan. Akhirnya saya pergi ke sini. Gubernur tuh lebih banyak berpikir daripada bergerak. Saya memperbanyak bergerak selain berpikir. Semua gubernur tuh baik, dia punya karakter, punya gaya kepemimpinannya masing-masing. Secara kebetulan mungkin karena saya apa yang dilakukan
saya postingkan di media sosial sehingga semua orang tahu. Itu aja masalah. Yang lebih bagus dari saya banyak, Pak. Gubernur Kaltim memberi julukan KDM Gubernur Konten. Kini dikuliti warganya. Gubernur Kaltim bermewah-mewahan, beli mobil 1 unit 8,5 miliar. Untuk pimpinan katanya. Ini pemimpin atau kolektor mobil mewah? Anggaran seret kalau buat rakyat, tapi longgar kalau buat gaya. Sementara rakyat masih harus ngutang sana-sini buat bayar UKT, karena ternyata gratis pol nggak gratis-gratis amat. Gratis pol amburadul biarin aja, gaya pol jalan terus. Rakyat disuruh hemat, rakyat disuruh sabar, tapi pejabatnya hidupnya pada glamor. Lu duduk di kursi itu untuk ngurusin rakyat atau cuma buat naikin standar lifestyle? 8,5 miliar itu bisa biayain berapa mahasiswa, bisa nolongin berapa keluarga, tapi yang dipilih malah beli mobil. Kalau nurani masih ada harusnya malu sih. Kalau masih ada empati harusnya mikir, jabatan itu amanah, bukan corong buat naikin gaya hidup. Look at these. Look at these. Kan Deddy Mulyadi itu sahabat saya ya. Dia itu sahabat saya, dulu sama-sama kerja Golkar ya. Dan sama-sama pernah ke DPR RI bareng-bareng. Sekarang beliau jadi gubernur, kami jadi gubernur sama-sama. Sebenarnya saya menyampaikan dia mantap, kontennya luar biasa, memberikan inspirasi. Saya memuji ya. Bang, bahas pejabat Kaltim yang beli mobil 8,5 miliar pakai duit negara. Menarik nih. Bumi gonjang-ganjing pejabat gonjang-ganjing, gitu aja. Harga mobil dinas Kaltim 8,5 miliar. Gubernur bilang, masa iya kepala daerah pakai mobil ala kadarnya? Ini marwah Kaltim. Mantap juga nih pejabat kita. Kocaknya ngocak banget. Tapi gimana ceritanya? Saya sedang mencek Detik dan Kompas. Ternyata yang ngomong gini adalah Gubernur Kalimantan Timur. Beliau bilang jalur Kaltim itu kondisi geografisnya berat, banyak lumpur dan bebatuan. Jadinya butuh kendaraan yang kuat dan mampu off-road. Kalau begini mah, naik badak aja gimana? Beliau juga bilang kalau Kaltim itu jadi sorotan nasional dan juga global karena ada IKN. Jadi harus jaga marwah atau harga diri dengan pakai mobil kualitas tinggi. Beliau bilang, masa iya pakai mobil yang ala kadarnya? Quote-nya bisa kamu baca di artikel-artikel ini. Saya tahu, kamu denger ini pasti langsung pengen ngeluarin quote bijak versi kebun binatang. Cuma kata saya mah sabar dulu, kita lagi puasa. Nanti balik lagi aja pas udah buka. Nah, kita harus ingat, kalau presiden kita aja, RI1, mobilnya nggak sampai segitu harganya. Presiden kita naik mobil bikinan Indonesia. Dan harga aslinya kisaran 1 miliaran. Bisa kamu baca di artikel-artikel ini. Walaupun kita nggak tahu harga mobil presiden setelah dimodif perlindungan kayak anti peluru segala macam itu berapa. Namanya juga perlindungan buat presiden VVIP. Masalahnya kan pejabat Kaltim ini nggak bikin anti peluru. Masa budgetnya sampai segitu? Apalagi di tengah efisiensi anggaran. Lihat komen. 8,5 M bisa kali buat benerin jalanan. Jalanan kok kampungnya ngampung banget. Marwah pemimpin itu dari kinerja dan prestasinya, bukan dinilai dari tunggangan. Marwah, maruk dan mewah. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Presiden kita aja yang CEO MBG pakainya mobil dinas Maung buatan dalam negeri, harganya 1,2 miliar. Wapres kita aja yang katanya pelongo-pelongo pakainya mobil dinas Innova, harga 600 juta. Masa iya gubernurnya pakai mobil dinas harga 8,5 miliar? Jangan dong. Bismillah komisaris. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan. Polemik mobil 8,5 M pemerintah Kaltim menuai sorotan di tengah isu efisiensi. Mobil mewah ini dibeli untuk menjaga marwah pemerintah Kaltim, ujar Bapak Gubernur. Tapi sayang ya, coba duitnya buat benerin jalan saja. Kan mau pakai sepeda pun kalau jalannya mulus bisa sampai juga ke rumah. Dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan. Jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Mobilnya ada di Jakarta. Iya, mobilnya ada di sini nggak ada. Mobil saya mobil pribadi. Jadi kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mohon doanya agar kita tetap dikuatkan kita menjalankan